meminjam uang atau meminta bagian dari warisan yang ada di orang tuanya dia atau kakek nenek saya. Alhasil yang mendapatkan jawaban yang sangat tidak memuaskan. Jawabannya adalah itu yang menjadi perasaan hati seorang ibu ketika menginginkan anaknya sukses. Apa yang menjadi cita-cita orang tua kami untuk bisa kuliah? Can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. Can't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop. Oke, selamat malam buat teman-teman semuanya yang ada di seluruh dunia dan seluruh muka bumi ini. Ketemu lagi bersama saya, Sandro, Wong Ganteng Santunya. Oke, kali ini kita bercerita sedikit ya. Hari ini kita berbagi pengalaman hari ini. Kalau bisa dikatakan curhat. Wah, hari ini adalah sesinya untuk curhat. Sesi untuk berbicara tentang masa lalu, sesi untuk kita ngobrolin tentang masa lalu yang akhirnya akan menjadi sebuah semangat buat kita di masa mendatang. Jadi cerita kita ini berdasarkan true story, cerita yang benar, cerita yang sesuai dengan pengalaman pribadi kita. Jadi saya akan mau berbagi buat teman-teman semuanya agar segala sesuatu apa yang saya bagikan itu teman-teman bisa juga ngerasain, atau mungkin teman-teman yang juga merasakan sama seperti saya. Harapannya kita bisa belajar, kita bisa bertumbuh, dan kita tetap bisa berjuang. Pengalaman adalah ketika kita terlahir di muka bumi ini, kita tidak terlahir sebagai anak orang kaya. Kita tidak terlahir dari keluarga yang mewah, kita tidak terlahir dari keluarga yang mapan. Ya, kita terlahir dari keluarga-keluarga yang ibaratnya sederhana. Saya nggak akan bilang miskin, atau saya bilang nggak punya, tapi setidaknya sederhana bolehlah. Ataupun dengan segala sesuatu yang penuh dengan keterbatasan. Jadi, pada saat kita hidup di suasana, di keadaan, dan di lingkungan yang semuanya serba terbatas, keinginan tidak gampang bisa terpenuhi. Menginginkan sesuatu itu harus berjuang dulu, harus berusaha dulu, harus rela berkorban dulu agar kita bisa memiliki sesuatu itu. Ya, berawal dari cerita di 20 tahun yang lalu. Di 20 tahun yang lalu ya guys, teman-teman semua ya. Sekarang udah 2020 men. Di tahun 2000 saya ingin bercerita bahwa dulu kami sekeluarga, memang keluarga yang biasa. Kebetulan keluarga yang memang yang tidak bisa dikatakan sebagai kaya, tetapi juga tidak bisa dikatakan untuk tidak punya. Enggak, kita hanya bersyukur dan kehidupan kita selalu berusaha untuk sangat sederhana. Segala sesuatu yang baik, yang sederhana, yang penting satu hal, jangan sampai mencuri. Ibu saya pernah berpesan kepada saya, ibu sama bapak tidak pernah kaya, tetapi jangan sekali-sekali ketika kita tidak menjadi orang yang berada, tetapi kita sangat mudah untuk menjelekkan orang lain, memaki orang lain, atau bahkan merendahkan orang lain. Tidak boleh, itu diajarkan. Saya rasa semua orang tua akan mengajarkan hal yang sama. Tetapi di 20 tahun yang lalu, di saat waktu itu, bukan di 20 tahun yang lalu, sekali lagi nggak tahu, orangnya juga masih ada, orangnya masih hidup. Jadi memori saya itu nggak bakal saya lupa seumur hidup saya. Jadi memori itu nggak bakal saya lupa seumur hidup saya. Pernah om saya itu datang ke rumah saya bertamu. 2 orang om saya bertamu ke rumah saya. Dan waktu itu, waktu kuliah memang rambut saya begitu gondrong, panjang. Kemudian mereka datang, ya namanya keponakan ya, apapun kita harus menghormati, kita salam. Kemudian kita tempat duduk, ada orang tua, terus kita duduk di bawah waktu itu ya kan. Dengan hati yang gembira ya, namanya omnya datang. Biasanya kalau namanya kita orang-orang yang nggak punya kan, kadang-kadang berharap siapa tahu nanti pada saat omnya pergi atau balik kita dikasih uang saku. Harapannya di situ ya kan. Jadi pada saat itu ada muncul sebuah kata-kata yang disampaikan oleh om saya
bahwasanya ini si Sandro ini rambutnya gondrong panjang, suatu saat nanti bisa jadi preman, suatu saat nanti bisa akan semuanya, kalau nggak sukses dia akan ngerusak segalanya, dan ABCD bla 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 bla, disampaikan kata-kata yang di belakang, dan kata-kata itu benar-benar nancep dalam benak saya dan akan saya ingat sampai besok-besok. Walaupun saya sudah memaafkan, saya coba berdamai dengan diri saya sendiri, tetapi kembali lagi ya, sesuatu yang terucap tidak bakal bisa kita lupakan. Sesuatu yang menyakiti hati kita itu biasanya tergores. Kalau ataupun kita mampu memaafkan, tapi itu bagian goresan itu tidak akan pernah hilang. Itu akan terus ada dalam diri kita. Itu kata-kata yang benar-benar saya ingat. Jadi itu yang diberikan ke saya. Dan dulu, bahkan pada saat itu, oke, kita lupakan, kedua om saya udah pergi dan pulang ke rumahnya masing-masing. Nah, ada juga cerita yang lain bahwa pada saat ibu saya menginginkan anaknya bisa bersekolah atau bisa berkuliah setidaknya agar tidak seperti orang tuanya, dia sangat berjuang dan berusaha untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita orang tua kami untuk bisa kuliah. Oke, cerita pendeknya adalah pada saat ibu saya menjadi seseorang yang sangat-sangat sederhana dan kemungkinan membutuhkan biaya atau dana karena anaknya mungkin mau bayar semester. Nah, pada saat itu kita bercerita singkat saja, kakek dan nenek saya memang sudah meninggal. Jauh pada saat saya mungkin belum lahir, kakek saya sudah meninggal. Dan nenek saya meninggal, kalau saya ingat-ingat kemungkinan saya masih kelas 1 atau kelas 2 SD. Dan kakek dan nenek saya meninggalkan harta. Meninggalkan harta buat anaknya. Dan sampai detik ini harta itu belum dibagi, masih utuh. Dan orang tua saya karena sudah tidak ada harapan untuk bisa mendapatkan rezeki, akhirnya dia berinisiatif untuk menyampaikan surat atau memohon ataupun meminta kepada saudara-saudaranya untuk meminjam uang atau meminta bagian dari warisan yang ada di orang tuanya dia atau kakek nenek saya. Alhasil yang mendapatkan jawaban yang sangat tidak memuaskan. Jawabannya adalah, kalau kamu nggak mampu dan nggak bisa bayarin anakmu sekolah, lebih baik tidak usah kuliah. Itu yang menjadi perasaan hati seorang ibu ketika menginginkan anaknya sukses. Oke, cerita ini kita potong sampai berhenti di sini ya kan. Nah, teman-teman pun saya rasa dan saya yakin banyak yang mengalami hal yang serupa. Ketika kita miskin, ketika kita nggak punya, kita dihina. Sehingga di dalam hati kita tumbuh keinginan yang kuat, di dalam hati kita tumbuh semangat yang begitu membara agar kita itu tidak direndahkan oleh orang lain pada saat kondisi miskin. Setuju atau tidak, saya rasa teman-teman pasti juga ada yang merasakan hal yang seperti itu, sama seperti saya. Oke, jadi ketika kita dihina gara-gara kemiskinan kita, gara-gara ketidakpunyaan kita atau apapun itu, kelemahan yang ada diri kita, kemudian orang lain dengan gampangnya menghina kenyataan atau fakta yang memang kita benar-benar nggak punya, yang dirasakan apa? Sakit hati. Pinginnya bisa balas dendam, pinginnya membalikkan fakta dengan cara berjuang dan bekerja keras untuk merubah nasib. Saya rasa teman-teman juga sama seperti hal seperti itu. Kita lanjutkan ceritanya lagi. Ketika ibu saya semakin ditekan, semakin merasa kesulitan untuk mendapatkan dana buat pendidikan anak-anaknya, dia berbuat segala sesuatu. Ya, alhasil hari ini kita semuanya bisa lihat, hari ini fakta dan kenyataan juga menunjukkan orang-orang yang dihina bangkit,
kita yang merasa terhina, kita yang dulu mungkin yang menghina pun sudah lupa dengan ucapan mereka. Tetapi kita orang-orang yang dihina itu selalu punya semangat membara untuk terus berjuang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Jadi kita mempunyai rasa dendam, tetapi dendam kita tidak kita lampiaskan, tidak kita omongkan, dan kita tidak ngajak ribut orang yang menghina kita, tetapi kita menunjukkan bukti, kita menunjukkan bahwa kita itu tidak seperti yang mereka hina. Sehingga kita bekerja keras, kita berjuang, bahkan wow, intinya luar biasa semuanya. Buat teman-teman semuanya, hari kemarin 20 tahun yang lalu saya pernah dihina oleh om saya. Dan kemarin tadi pagi saya buka juga informasi WhatsApp, ternyata saya juga dihina oleh anaknya. Oke, kita nggak akan perlu perpanjang urusan hina menghina. Pesan orang tua saya adalah, atau mungkin pelajaran bijak orang-orang yang mempunyai agama yang lebih, ketika Anda dihina, Anda cukup ingat-ingat wajahnya, mukanya, dan doakan dia bahwa apa yang mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Doakan mereka agar selamat di dunia ataupun di akhirat. Hal yang pernah dipesankan sama ibu saya, orang tua saya berpesan, ketika hidup kita itu ibaratnya mengeluarkan atau mengucapkan kata-kata yang tidak mengenakan hati, kata-kata itu tidak bisa dicabut. Makanya dalam berkata-kata berhati-hatilah agar tidak menyakiti hati dan perasaan. Nah, kalau orang lain yang tersakiti hati dan perasaan, kemudian dia mendoakan yang sebaliknya, apa yang terjadi? Oke, buat teman-teman, hari ini saya hanya ingin berbagi. Saya hanya ingin mengungkapkan bahwa segala sesuatu ketika kita rasakan yang tidak enak dari orang-orang yang di sekitar kita, nggak perlu harus kita balas. Yang perlu kita lakukan adalah doakan. Doakan kembali lagi. Doakan agar mereka menjadi orang-orang yang lebih baik lagi kehidupannya. Demikian cerita dari saya, teman-teman. Satu hari pikiran saya ruwet, satu hari pikiran saya stres. Akhirnya saya mencoba, saya tuangkan itu semua dalam bentuk karya, itu semua dalam bentuk konten, agar semua orang itu bisa tetap berkarya, tetap berkreasi, dan tetap berjuang menghilangkan rasa stresnya akibat kita dikata-katain orang lain. Jadi buatlah energi negatif yang datang ke dalam diri kita menjadi sebuah energi positif. Baiklah teman-teman, sekali lagi terima kasih kalau kalian mau mendengarkan saya, ataupun kalau kalian adalah orang-orang yang sama dengan saya, orang-orang yang berjuang selalu berusaha memperbaiki kehidupan di masa mendatang dengan lebih baik. Saya pun bukan orang yang sempurna, saya pun bukan orang yang hebat. Tapi bagi saya, ketika kita melakukan kesalahan, alangkah baiknya kita memohon maaf. Karena dengan memohon maaf itu menunjukkan bahwa kita adalah makhluk yang tidak sempurna. Sekali lagi buat teman-teman, jangan biarkan energi negatif mempengaruhi kehidupan Anda. Tetapi buatlah energi negatif itu menjadi motivasi terbesar buat kita terus berjuang, terus berusaha, bekerja keras, dan menjadi orang-orang yang bisa membanggakan keluarga, negara, anak, saudara, dan lingkungan sekitar. Baiklah, dari saya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan konten saya bisa bermanfaat. Dan sekali lagi, jangan lupa bahagia, selalu semangat, selalu terinspirasi, dan berkaryalah, jangan pernah berhenti. Terima kasih dari
wong ganteng sadunya. Wassalam.